pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Dari substansi dari gugatan ini apa ini? Dari penjabaran pasar gelap seperti yang Anda katakan tadi. Penetapan penjabat gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, itu masuk dua unsur. Tidak adanya partisipasi publik, kita simpulkan itu sebagai pasar gelap. Pasar gelap. Kemudian brutal, yaitu melanggar undang-undang. Namun yang menariknya adalah sampai saat ini kita belum pernah menerima SK dari presiden itu. Bahkan dalam pembuktian kemarin, tidak ada satupun yang melampirkan SK penghentian dia dari presiden. Yang kemudian, sampai saat ini, informasi yang kita dapatkan, Ahmad Marzuki itu belum ada NIM. Menurut Bung Sahrul ini, apa sih sebenarnya tujuan menempatkan Ahmad Marzuki tadi sehingga terjadi pasar gelap, terjadi apa tadi satu lagi? Brutal. Kalau saya melihat dari gaya kepemimpinannya, itu mengarah kepada politik eksploitasi sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu pada podcast Saleh Abdullah Channel. Usia kepemimpinan penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki sudah memasuki bulan ke-7 sejak dilantik 6 Juli 2022 lalu. Seiring perjalanan waktu itu, berbagai dinamika terus terjadi. Salah satunya adalah gugatan dari organisasi masyarakat sipil, khususnya LBH Banda Aceh bersama YLBHI di Jakarta. Pokok inti gugatan adalah mereka menggugat atau mempertanyakan tentang azas legalitas terhadap pengangkatan Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh. Menurut YLBHI dan LBH atau para penggugat, pengangkatan Ahmad Marzuki pada jabatan penjabat gubernur Aceh adalah di luar prosedur atau tidak sesuai prosedur. Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah didaftarkan pada Selasa 8 November 2022. Pada tanggal 14 Desember 2022, gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan sampai hari ini masih terus berlangsung pada setiap Rabu, pada setiap pekannya. Seperti apa sebenarnya, kita ingin juga tahu, benarkah YLBHI bersama LBH Banda Aceh ini menilai pengangkatan Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh ini tidak sesuai dengan prosedur dan undang-undang. Lalu bagaimana nasib gugatan itu sekarang? Malam ini kami mengundang Direktur LBH Banda Aceh, Saudara Sahrul, Sarjana Hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa panggil Bung Sahrul aja ya. Oke. Ya, oke. Saya kira pemberitaan media, khususnya di modus Aceh ya, baik cetak maupun online, ini kan sepertinya rutin memberitakan ini. Mungkin publik sudah sedikit paham soal ini, tapi belum betul-betul mengerti. Dari sekian banyak elemen masyarakat sipil yang ada di Aceh maupun Jakarta, tiba-tiba YLBHI kalau boleh kita katakan bersama LBH menyentak ini kan. Ya. Dasarnya apa sih sebenarnya? Kita coba ulang dikit. Sebenarnya YLBHI tidak sendiri. Ya. Bahwa LBHI menjadi motor penggerak dalam gugatan ini, iya. Kita belum
saya belum bicara tentang dasar hukumnya. Tapi kemudian kalau kita tarik kilas balik sejarah YLBHI, bahwa ini ada lembaga yang konsisten dan tidak pernah lari dari perjuangan perbaikan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia khususnya. Bahkan di beberapa isu, YLBHI itu terlibat pada tingkat internasional untuk negara-negara yang membutuhkan kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia. Alat kerja kita ada 3 sebenarnya. Ada membangun kekuatan rakyat melalui penyadaran hukum kritis, kemudian melalui bantuan pendampingan hukum struktural, dan yang ketiga melalui advokasi kebijakan. Nah, kemudian karena memang ideologinya demokrasi dan hak asasi manusia, genetiknya dan melihat dalam kasus penundaan pilkada, kemudian berujung pada kekosongan pejabat kepala daerah, dan itu harus diisi dalam jangka waktu yang lama. Dan kemudian pada satu sisi sebenarnya masyarakat sudah deal terhadap penundaan itu untuk kemudian efektif dan efisien pemilu di masa yang akan datang. Sudah deal, tapi kemudian dalam kekosongan yang waktu lama itu, yang waktu sudah lama itu, terjadi kita lihat semacam negara sedang mengobrak-abrik kembali demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia melalui kekosongan ini, yang kemudian kita anggap beberapa penetapan kepala daerah itu dilakukan sangat brutal oleh negara. Brutal gitu ya, sangat brutal. Dan kemudian sejenis pasar gelap. Jadi penetapan kekosongan kepala daerah itu kayak pasar gelap ya, publik nggak tahu apa-apa gitu. Tiba-tiba sudah dihadirkan saja. Nah, untuk menjawab problem kebrutalan dan pasar gelap penetapan PJ ini dengan kekuatan dan ideologinya sendiri, YLBHI itu mengambil peran. Kenapa Anda bilang pasar gelap? Black market. Iya, black market, karena publik tidak punya ruang keterlibatan. Ini kan bukan penetapan PJ seperti biasa dalam jangka waktu 2-3 bulan, 6 bulan. Tapi ini kan setengah dari masa periode, bahkan ada setengah dari masa periode. Harusnya negara itu mengkonsepkan bagaimana adanya ruang partisipasi publik. Kita beri contoh misalnya, secara konkret, ketika setelah pengumuman ada 3 nama dari DPR. Nah, kemudian 3 nama ini bukan hanya diberi pendiskusian antara Mendagri dan legislatif di tingkat daerah atau di tingkat pusat. Tapi kemudian cuma diminta aja kirim nama gitu ya. Iya, tapi kemudian bagaimana 3 nama ini yang sudah diajukan oleh legislatif membuka ruang partisipasi publik, apakah melakukan profiling terhadap 3 nama ini dan kemudian memberi masukan-masukan. Nah, ruang ini tidak ada, maka itu kayak kita lihat ya pasar gelap. Ini siapa yang sodorkan, Mendagri hanya melihat siapa yang disodorkan dan siapa orang yang disodorkan. Nah, itu kemudian kita simpulkan brutal dan sejenis pasar gelap itu yang dilakukan oleh negara terhadap demokrasi yang seharusnya kita sedang membaik. Baik, Bung Syarul, kalau tadi penjelasan, nah boleh kita bilang dasar atau intronya. Nah, dari substansi dari gugatan ini apa ini? Dari penjabaran pasar gelap seperti yang Anda katakan tadi. Nah, salah satu kebrutalan dan pasar gelap itu ada di Aceh. Ada di Aceh saat ini. Penetapan penjabat gubernur Aceh Ahmad Marzuki itu masuk 2 unsur. Gelap, tidak ada ruang partisipasi publik, dan yang kedua brutal. Tapi apa nggak bisa disebut surat rekomendasi dari DPR Aceh itu bagian dari pendelegasian partisipasi publik? Nggak bisa. DPR kan mengusulkan. Nggak bisa, karena kita sekarang sedang tidak menganut penunjukan atau pemilihan kepala daerah oleh legislatif. Nggak bisa. Jadi kayak kalaupun itu dilakukan dan dianggap sebagai ini, ya kemudian mundur kita, demokrasi kita menjadi mundur. Kan
sederhana, nggak mulu-mulu. Publik hanya meminta ruang. Jadi tadi pasar gelap, kemudian tidak adanya partisipasi publik. Tidak adanya partisipasi publik, kita simpulkan itu sebagai pasar gelap. Pasar gelap. Kemudian brutal, yaitu melanggar undang-undang. Di mananya yang melanggar undang-undang? Misalnya, seperti saya sampaikan tadi bahwa contohnya itu ada di Aceh. Dan lagi-lagi kalau kemudian orang menganggap bahwa Aceh itu adalah lab untuk negara secara skala nasional mempraktekkan sesuatu itu di Aceh. Kalau di Aceh berhasil, maka daerah lain akan berhasil. Gampang gitu ya? Gampang saja. Nah, Ahmad Marzuki kita pikir itu sebagai contoh, dan kemudian di beberapa daerah lain kan dipraktek oleh Mendagri dan Presiden. Nah, kita nggak ngomong karena kita nggak meneliti di daerah lain. Kita melihat Ahmad Marzuki misalnya. Di mana brutalnya? Ahmad Marzuki itu tanggal 1 Juli baru diajukan surat pensiun dini oleh Panglima TNI. Dan itu disampaikan ke publik oleh Panglima TNI pada waktu itu. 1 Juli. 1 Juli disampaikan oleh Panglima. Kemudian di 4 Juli dia diangkat sebagai staf ahli di Kemendagri. Bukan di Lemhanas dulu? Enggak. Oh, di Lemhanas sudah tuh. Oh, udah. Nah, ini kita langsung mangkas ketika dia mengundurkan diri dari TNI. Dari TNI aktif. Nah, kemudian di 4 Juli dia diangkat sebagai staf ahli. 5 Juli dia ditetapkan sebagai PJ Gubernur Aceh. Brutalnya di mana? Untuk menjadi staf ahli di Kemendagri itu ada prosedur. Nggak boleh main comot aja. Main masuk, main comot aja ya? Oke, tapi kan alasan dari Kemendagri dia sudah bukan lagi TNI aktif. Mari kita lihat misalnya apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang ASN dan kemudian PP Manajemen ASN. Salah satunya tentang pengangkatan staf ahli dengan JPT Pratama Madya. Nah, kemudian penetapan Ahmad Marzuki ini Mendagri tidak melalui tahap itu. Artinya dia tidak lagi sebagai berstatus prajurit TNI, tapi masih ASN kan? Belum. Ketika dia mengundurkan diri dari TNI, maka dia bukan lagi. Statusnya apa tuh? Pensiun? Sipil biasa. Sipil biasa memang bisa diangkat? Bisa. Dia memang, tapi ada tahapnya. Dia dibuka untuk umum, ada syaratnya yang harus dipenuhi. Bisa saja. Nah, dan itu harus dibuka untuk publik, nggak boleh untuk satu orang. Nggak boleh untuk Marzuki saja. Semua orang punya harus diberikan kesempatan untuk mengambil peluang itu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Mendagri. Kalaupun dilakukan, itu kemudian kembali melawan peraturan perundang-undangan. Karena di dalam peraturan perundangan itu disebutkan bahwa untuk pengangkatan JPT itu harus melalui proses. Salah satunya mengumumkan ke media massa minimal 15 hari. Enggak, saya kembali lagi. Tadi dia pensiun dari prajurit TNI, apa alih status? Kalau Sudarmo dulu pensiun dini. Ya kalau orang pensiun bisa diangkat, itu kan jabatan pegawai negeri. Bisa. Waduh, bisa. Memang manajemen AS, tapi khusus untuk staf ahli. Oh, enggak, ini untuk pejabat tenaga gubernur. ahli. Oh, ini untuk pejabat gubernur. Saya kan bukan pejabat nih misalnya. Iya, bisa mengikuti itu. Undang-undang ASN untuk kepala daerah bisa? Bukan, dia ketika dia sudah diangkat sebagai staf ahli, maka dia sudah cukup syarat menjadi PJ. Jadi dia memang dikondisikan. Dikondisikan dan dipaksakan. Yang kita permasalahkan adalah pengangkatan dia sebagai staf ahli. Depdagri itu cacat prosedur, nggak patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Setidaknya Undang-Undang ASN dan PP tentang manajemen ASN. Nah, namun yang menariknya adalah ketika si Ahmad Marzuki diajukan pensiun dini ke Presiden untuk diterbitkan SK pensiun dini, sampai saat ini kita belum pernah menerima SK dari Presiden itu. SK dari penghentian dia. Dari Panglima TNI sudah ada. Dia kan bukan Panglima TNI yang meng-SK kan? Enggak, waktu dia minta pensiun.
Yang SK pensiun itu dari presiden. Oh, presiden. Karena pangkatnya. Jenderal ya? Yes. Oke. Saya kayak Sambo sekarang, dia kan harus dihentikan oleh presiden. Karena dia perwira Pangkatnya. tinggi. Nah, presiden sampai saat ini kita belum menerima. Bahkan dalam pembuktian kemarin, tidak ada satupun yang melampirkan SK penghentian dia dari presiden. Kan baru diusulkan oleh Panglima TNI. Itu yang kemudian sampai saat ini informasi yang kita dapatkan, Ahmad Marzuki itu belum ada NIP. Harusnya dia harus sudah diberikan NIP. Nomor induk kepegawaian. Termasuk dalam surat ya? Iya. Nah, saya lihat dulu kan kalau waktu Sudarmo kan jelas tuh, Jabat Gubernur Aceh, ada NIP-nya gitu ya? Yes. Nah, harusnya ada itu. Nah, sampai saat ini nggak ada. Artinya, ini memang dipaksakan, dikondisikan seperti saya bilang tadi. Pasar gelap dan cara brutal. Jadi dua-duanya itu ada di Aceh. Jadi kalau mau lihat bagaimana perilaku negara dalam penundaan, dalam mengisi kekosongan pejabat kepala daerah akibat penundaan pilkada, ada di Aceh. Ada di Aceh. Aceh memang jadi rumah eksperimen gitu ya. Iya, rumah eksperimen. Nah, bahkan yang menariknya misalnya begini. Jika kita tarik lagi, jika dianggap Ahmad Marzuki itu orang yang layak dan patut, Mendagri juga tidak menguraikan ke publik apa indikator kelayakan dari seorang Ahmad Marzuki sehingga dia dilekatkan mengisi kekosongan kepala daerah di Aceh. Bahkan seluruh PJ di Aceh juga nggak disampaikan. Harusnya Mendagri punya tanggung jawab itu kepada publik. Sehingga dugaan kita terhadap pasal gelap dan kebrutalan itu bisa sedikit kita kurangi. Misalnya Wali Kota Banda Aceh, kenapa mesti dia gitu ya? Yes. Kapasitasnya ini. Apa? Ini ada indikatornya sehingga publik oke, kalaupun aku nggak dilibatkan, tapi setidaknya aku bisa bergantung kepada kapasitas orang tersebut ya. Nah, sekarang proses persidangan kan sudah berjalan nih, sudah beberapa kali ya, malah sudah kepada tahap pembuktian. Gimana kira-kira yang menarik dari sejumlah proses persidangan yang sudah berlalu ini? Jadi gini, yang pertama kita nggak menyangka bahwa ada dua hal, yaitu misalnya ketika pembuktian yang dilampirkan itu adalah undang-undang yang kemudian bahkan menjadi dasar kita menggugat. Dan uraiannya adalah sangat sederhana. Alasan kenapa mereka melampirkan itu bahwa presiden punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan. Hak prerogatif. Punya kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Kita nggak bilang bahwa dia nggak punya kewenangan. Itu memang benar. Gitu Tapi bro, jangan lakukan dengan cara brutal dong. Ini negara hukum dan kau mengakui itu. Gitu. Presiden menganut itu dan negara kita menganut itu, bahwa itulah kemudian tingkat kepatuhan terhadap hukum itu kan harus dicontohkan dari atas. Nah, kalau masyarakat yang melanggar hukum itu nggak boleh dianggap brutal. Jadi bukan soal kewenangan presiden yang disoal, Enggak, tapi cara menerapkan kewenangan itu. Iya, dia nggak boleh brutal gitu. Iya. Ini presiden punya kewenangan, kita kasih pedang, tapi jangan sembarangan motong dong. Dan sembarangan motong dong. Ini kan kita kasih pulpen, jangan sembarangan nulis dan tanda tangan dong. Gitu. Nah, itu kemudian ciri khas bahwa kita sedang tumbuh kepatutan terhadap hukum, demokrasi, dan kemudian hak asasi manusia yang. Dari Depdagri sendiri? Depdagri sendiri belum mengajukan. Belum mengajukan ya? Belum mengajukan. Nah, kita yakin Depdagri itu nggak punya juga. Nggak punya itu. Kalaupun punya itu dikondisikan. Bayangkan, itu dari 1 Juli. 1 Juli, dia baru mengundurkan diri. Baru diajukan surat pengunduran diri. Tanggal 4 sudah diajukan. Peraturan perundangan itu mengatakan bahwa proses pengangkatan JPT itu dia ada tahapnya. Ada tahapnya dan waktu itu hampir 2 bulan butuh waktu. Bukan 4 hari. Bukan 4 hari. Ya. Boleh secara tertutup memang. Tapi kemudian untuk orang-orang yang sudah ikut sebelumnya. Ahmad Marzuki dipastikan nggak ikut sebelumnya. Karena dia statusnya TNI aktif. TNI aktif nggak boleh ikut. Gitu. Oke, ini kan menarik juga gugatannya Presiden Republik Indonesia plus Menteri Dalam Negeri Mendagri. Saya dengar Ahmad Marzuki juga mengajukan dirinya sebagai tergugat intervensi. Nah,
Itu gimana tuh? Nah, itu yang kedua sebenarnya yang mau saya jelaskan. Ahmad Marzuki mengajukan diri sebagai tergugat intervensi. Yang menarik itu kan hak dia. Boleh saja karena dia orang yang berimbas. Menariknya adalah ketika melibatkan Biro Hukum pemerintah Aceh. Kenapa itu menarik? Kita anggap Marzuki itu sedang secara kepentingan pribadinya, dia sedang mengeksploitasi Biro Hukum pemerintah Aceh. Dan kita sayangkan Biro Hukum pemerintah Aceh nggak sampai ke situ kajiannya, bahwa ini kita sedang dieksploitasi untuk kepentingan jabatan pribadi Ahmad Marzuki. Karena begini, gugatan hukumnya itu kan ada di Kemendagri. Iya. Ada di Kemendagri. Sebagai user. Yes. Kemudian si Ahmad Marzuki, dia sebagai orang yang terdampak. Dia tidak mewakili masyarakat Aceh untuk melawan ini. Tapi mewakili kepentingan pribadi agar jabatannya tetap utuh. Artinya kan kepentingan pribadinya. Kepentingan dia sebagai publik sudah diwakili oleh Mendagri. Harusnya kalaupun dia harusnya dia ketika dia mengajukan sebagai tergugat intervensi, dia menggunakan jasa pribadi dong. Dan dia lakukan itu. Dia menggunakan law firm dari Bang Ifdal Kasim misalnya. Nah, itu kita apresiasi bahwa dia mencoba mengajukan dan ruang hukumnya menyediakan. Tapi ketika menggunakan Biro Hukum, itu udah masuk ke ranah eksploitasi sumber daya pemerintah Aceh. Karena yang kita permasalahkan itu bukan kebijakan dia sebagai gubernur Aceh. Nah, Biro Hukum itu hanya boleh mewakili kepentingan Ahmad Marzuki dalam kapasitas dia sebagai gubernur Aceh. Misalnya ada masyarakat yang menggugat kebijakan PJ Gubernur. Yes. Ya. Pasti terikut dia ya. Iya, itu seharusnya baru kemudian Biro Hukum menjadi garda terdepan. Bukan kemudian mempertahankan kepentingan pribadi Ahmad Marzuki. Jadi anggaran-anggaran yang digunakan Biro Hukum Warawiri ke Jakarta itu gimana tuh pertanggungjawabannya? Karena dia membawa status Biro Hukum, udah pasti anggaran dari Biro Hukum. Ya, itu statusnya gimana tuh? Bisa disebut korup nggak? Menggunakan itu? Harusnya legal nggak? Harusnya inspektorat turun untuk memeriksa itu. Nah, kalau menurut kajian kami itu ilegal. Ilegal ya? Masuk ke penyalahgunaan wewenang dan itu masuk ke unsur-unsur korupsi. Selepas dari hasil bagaimana nanti putusan pengadilan tata usaha negara di Jakarta, keinginan dari LBH dan YLBH ini apa? Ahmad Marzuki ini memang diganti atau gimana? Jadi gini, Bang. Kita kan sebenarnya itu butuh negara patuh saja terhadap peraturan perundang-undangan. Patuh seperti apa? Kalau kemudian Ahmad Marzuki tidak melawan peraturan perundangan dalam penetapannya, mungkin kita tidak mengajukan perlawanan. Jadi kita saat ini bukan melihat kecakapan Ahmad Marzuki, walaupun kemudian selama 7 bulan ini juga kecakapannya juga nggak ada nggak bisa kita lihat dengan nyata. Misalnya angka kemiskinan ketika dibilang baik, apanya yang baik? Perampasan lahan, ruang hidup, krisis lahan masih terjadi di Aceh. Apanya yang baik? Betul. Jadi problem struktural, kekerasan struktural, ketidakadilan struktural itu masih berlangsung. Jadi apanya yang baik? Jadi indikator baik itu kita belum menemukan itu. Nah, tapi di sisi lain, di era perjalanan dan perkembangan hukum dan demokrasi bangsa ini, itu kan ada titik kayak ada lini masanya. Dan lini masa yang selalu menjadi sumber perubahan ke arah kebaikan itu adalah reformasi. Salah satu mandat reformasi itu adalah memisahkan ruang-ruang publik dengan TNI. Jadi penetapan Ahmad Marzuki dengan alasan dia sudah mengundurkan diri itu hanya alasan klise untuk mengembalikan yang tidak bisa menutup
bahwa yang sedang dilakukan oleh negara adalah sedang mengembalikan dui fungsi ABRI. Militer itu kemudian dilibatkan lagi dalam mengurus kepentingan publik. Jadi itu kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pisahkan. Kenapa begitu? Ya dengan cara-cara yang dipaksa, dengan cara-cara yang brutal. Kenapa harus Ahmad Marzuki? Apakah kekurangan orang Indonesia ini? Kekurangan orang pintar di Indonesia ini? Kekurangan rektor-rektor hebat orang Indonesia ini? Kekurangan profesor-profesor di Indonesia ini yang kemudian dia bisa... Kalaupun nggak dari Aceh, ambillah dari luar. Yang penting sipil, ya. Yang penting nggak melawan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kemudian kita anggap sebagai trigger yang harus kita hadang. Kalau tidak kita hadang, maka kebrutalan itu akan terus berlangsung. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, lepas apakah nanti menang atau kalah itu urusan lain lah. Yes. Tapi secara ideologi perjuangan, YLBHI dan LBH Banda Aceh menginginkan ini kan 6 Juli ke depan ini kan selesai nih 1 tahun. Yeah. Ya, apakah diperpanjang oleh Presiden atau cukup sampai di situ? Harusnya dengan perlawanan rakyat seperti ini, Presiden itu menghentikan. Terbukalah mata pikirannya. Menghentikan dan kemudian menggantikan dengan orang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Siapapun itu. Dan kita berharap kalau Presiden punya tim yang kuat, dia pasti akan punya tim dan semangat terhadap perbaikan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia yang tinggi. Dia pasti akan menganggap ini adalah peluang dia karena hak yang melekat pada Presiden untuk memperbaiki daerah-daerah yang kemudian tertinggal saat ini, salah satu Aceh misalnya. Dia pasti akan cari orang yang cakap. Lepas dari persoalan regulasi tadi ya, persoalan hukum tadi, menurut Bung Sahrul ini apa sih sebenarnya tujuan menempatkan Ahmad Marzuki tadi sehingga terjadi pasar gelap, terjadi apa tadi satu lagi brutal. Pretensi politiknya apa ini sebenarnya? Kalau saya melihat dari gaya kepemimpinannya, itu mengarah kepada politik eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam. Kita bisa misalnya dari sejak dia pertemuan dengan masyarakat sipil, walaupun LBH Banda Aceh nggak terlibat, kita menolak waktu itu. Tapi kemudian apa yang dipidatokan, bahwa dia akan membuka wilayah barat, dan ketika dia membuka wilayah barat, kita langsung terbayang apa yang terjadi, bahwa ini akan ada pertambangan, bahwa ini akan investasi perkebunan sawit, atau industri yang mengambil ruang-ruang tata kelola sumber daya alam. Yang terjadi apa? Karena problem perampasan lahan misalnya belum dilakukan oleh Ahmad Marzuki, kemudian dia mengundang investor dan akan kembali merampas ruang. Apakah itu ruang publik milik masyarakat atau kawasan hutan? Jadi LBH dan YLBHI mencium gelagat-gelagat atau dugaan-dugaan. Kita hampir, misalnya kita meriset beberapa daerah lain, ada beberapa kepala daerah yang ditetapkan oleh Presiden, itu memang politik eksploitasi sumber daya alam. Politik eksploitasi. Ada agenda setting di situ ya. Menurut kita lihat iya. Jadi makanya saya bilang tadi, siapa yang sodorkan atau agenda tersembunyi. Yes. Jadi siapa yang sodorkan, siapa di belakang ini kan bisa kita tracking. Ahmad Marzuki itu siapa yang sodorkan misalnya. Yang diketahui oleh LBH siapa saudara? Pada prinsipnya ini untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Dan kita tahu siapa yang paling ambisius terhadap untuk menggerogoti atau gimana? Bentuknya bisa macam-macam. Jadi penempatan Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam. Dan itu akan merusak
memperparah kerusakan ruang publik. Oke. Ini bicara kalau katakanlah gugatan YLBHI dan LBH ini menang di pengadilan tun. Kalau ternyata kalah gimana? Kan ada proses banding dan Banding. Kita banding itu ya. Ya, tapi setidaknya Mm-mm. sampai detik ini kita sangat yakin sekali bahwa kita akan memenangkan gugatan ini. Kalau menang, apa efeknya? Kalau menang, ini akan menjadi pendidikan publik dan kemudian menjadi contoh kepada negara bahwa nggak boleh brutal. Nggak boleh brutal bahwa publik itu bisa melawan. Nah, salah satu contoh misalnya alasan yang saya baca di alat bukti, saya hadir kemarin waktu persidangan. Salah satu alasan dari tim presiden itu bahwa penundaan pilkada ini membuat kekosongan banyak kepala daerah. Dan ini sudah dalam kategori keadaan genting dan mendesak. Sehingga presiden boleh saja dia brutal. Tapi pertanyaannya, keadaan kekosongan ini didesain nggak oleh negara? Kan didesain, artinya negara sangat sadar. Kan melalui peraturan perundangan. Mereka ketok palu undang-undangnya, artinya kan jauh-jauh hari mereka itu sudah sadar bahwa di tahun 2022 itu akan banyak kekosongan kepala daerah. Artinya, jikapun ini dianggap kondisi mendesak dan genting, itu didesain oleh negara. Kebrutalan dan dugaan dan tuduhan kita, kebrutalan ini, pasar gelap ini, ternyata dirancang dari jauh-jauh hari. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Jadi ini nggak bisa dianggap sebagai bencana alam yang nggak bisa dikondisikan oleh presiden. Tapi ini by design. Penetapan peraturan perundangan udah jauh-jauh hari. Udah berapa tahun yang lalu. Artinya negara sadar. Sadar terhadap itu. Nah, ini kemudian menambah argumentasi kita untuk menuduh bahwa kebrutalan ini didesain jauh-jauh hari. Kebrutalan dan pasar gelap PJ kepala daerah didesain jauh-jauh hari. Jadi bahasanya beginilah ya, pendapatan Ahmad Marzuki juga merupakan ini desain brutal jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari. Meskipun pada waktu itu belum terbayang ya Ahmad Marzuki gitu ya. Di dekat-dekat kekosongan aja kan. Terbayang Ahmad Marzuki dan kita behind the sign-nya kemudian sebenarnya kita ketemu, tapi mudah-mudahan di tahun pertama ini presiden itu nggak percaya terhadap hasil evaluasi Mendagri. Kenapa gitu? Karena ada kemungkinan dipelintir hasil evaluasi Mendagri. Bahkan tidak objektif kan, mengada-ngada. Apa indikatornya? Menjadi tata kelola pemerintahan menjadi baik. Kasih penghargaan lagi. 3 bulan pertama. Apa indikatornya? Hanya lip service ketika Mendagri bilang bahwa tingkat kesehatan di Aceh menjadi lebih baik. Apakah Mendagri pernah nggak semalam aja melihat bagaimana manajemen di rumah sakit itu? Bahkan kalaupun ada, hanya dokter umum yang ada di IGD. Bisa nggak pernah nggak dia mengecek bahwa dokter spesialis yang diperintahkan jaga malam itu standby di rumah sakit? Nggak ada. Paling dokter praktek magang gitu ya. Iya. Dokter spesialis yang perawat, misalnya di beberapa rumah sakit hanya perawat. Apakah itu kemudian menjadi indikator angka pelayanan kesehatan kita menjadi baik? Tidak. Ya. Jadi itu hanya beli service. Ini bukan tentang gedung rumah sakit yang mewah. Bukan tentang gedung sekolah yang mewah. Sehingga dianggap bahwa layanan kesehatan dan pendidikan di Aceh itu menjadi baik. Tapi bagaimana orang mengakses layanan itu? Baik kesehatan maupun pendidikan. Ya, ini kan apa yang dilakukan YLBHI bersama LBH Banda Aceh menggugat ke Tun Jakarta ini menjadi pemantik proses penyadaran dari elemen masyarakat sipil di Aceh maupun
di Medan dan Jakarta. Ini kan terlihat mahasiswa Aceh di Jakarta juga udah mulai kritis, partai politik juga sudah mulai terbuka matanya, tokoh-tokoh Aceh juga sudah mulai berbicara soal ini. Mudah-mudahan elemen ini kan tetap dalam barisan di jalan yang benar kan gitu kan. Mungkin ada masukan dari Bung Sarul untuk teman-teman elemen masyarakat sipil lainnya. Kita kayak menjadi melihat misalnya kondisi elemen sipil di kita itu sudah pada titik nyaman misalnya. Kita nggak tahu apakah kemudian resource-nya yang sudah nggak ada atau kemudian menjadi sebuah ketakutan ketika ada senior-seniornya yang kemudian sekarang berada di lingkaran pemerintah. Tapi saya yakin meskipun di Aceh ada beberapa lembaga yang kemudian meskipun tidak masuk dalam gugatan, tapi kita selalu mencari ide-ide secara bersama. Dan di tingkat nasional, misalnya YLBHI menjadi lead, LBH Banda Aceh dan YLBHI menjadi lead. Tapi kemudian tidak sendiri. Ini kan koalisi masyarakat sipil Indonesia. Jadi ada Kontras di sana, ada Kontras Jakarta, kemudian ada beberapa lembaga lain yang terlibat dalam gugatan ini. Kemudian YLBHI menjadi lead, iya. Nah, tapi artinya bahwa ini sebenarnya masyarakat sipil tidak tutup mata. Semuanya tahu. Di awal kan ada banyak lembaga yang mengkritisi tentang penetapan ini. Kontras Aceh misalnya juga melakukan kritik walaupun kemudian tidak mengambil peran di langkah strategis dan taktik. Tapi di tingkat nasional banyak lembaga yang kemudian tergabung dalam koalisi gugatan koalisi masyarakat sipil ini terhadap penetapan PJ Ahmad Marzuki. Baik, Bung Sarul, tanpa terasa kita sudah 30 menit lebih bicara ya. Sebenarnya kita ingin bincang lebih dalam. Mudah-mudahan ini nanti jangan pernah bosan kalau kami undang lagi. Sahabat Sisi Lain, sebenarnya sudah beberapa kali kita mengundang Bung Sarul ini. Cuma karena padatnya kegiatan beliau, terpaksa harus kita tunda terus. Tapi alhamdulillah malam ini beliau berkesempatan untuk hadir. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan, yang kami bicarakan dan diskusikan ini dapat memberi manfaat, paling tidak menambah pemahaman Anda semua bagaimana posisi kasus sesungguhnya yang sedang dilakukan oleh YLBHI bersama LBH Banda Aceh menggugat keabsahan pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.